Oke, nah selanjutnya kita bahas di sini yaitu periode getaran. Nah, untuk periode getaran sendiri, yang pertama kali kita bahas adalah periode getaran pada pegas. Nah, di sini kita ambil misal kita gambarkan dinding bagian atas, tempat kita menggantungkan sebuah pegas, lalu ujung yang satu lagi kita berikan beban pada pegas. Nah, kondisi ini dianggap nanti pegas dalam kondisi setimbang. Lalu selanjutnya beban kita tarik ke bawah, sehingga pegas kalau kita amati di sini mengalami pertambahan panjang yaitu sepanjang X. Nah, dengan demikian pasti kalau kita amati lagi pegas akan berusaha kembali ke keadaan setimbang dengan gaya yang dibutuhkan, namanya adalah gaya pemulih. Yang lalu sudah kita tuliskan gaya pemulih itu kan sama dengan K kali X. Nah, Bapak letakkan di sini min. Min itu artinya gaya pemulih ini berlawanan dengan simpangan yang kita berikan. Oke, kalau seandainya kita kaitkan dia, kita katakanlah ini persamaan 1, kita kaitkan dengan percepatan yang dialami dia, maka tentu gaya pemulih ini bisa juga dikaitkan ke hukum Newton yang rumusnya F pemulih sama dengan massa kali percepatan. Nah, lalu kalau kita masukkan nilai percepatannya yaitu min omega kuadrat dikali dengan X, maka minnya jadi ke depan kita tuliskan. Nah, inilah nanti kita katakan sebagai persamaan 2 yaitu min M kali omega kuadrat kali dengan X. Lalu kalau kita gabungkan kedua persamaan, ya, persamaan 1 dan persamaan 2, maka akan diperoleh nanti K kalikan dengan X, minusnya kita tulis sama dengan min kali dengan M kali omega kuadrat kali X. Minnya kita coretkan, X-nya kita coretkan, sehingga yang tinggal K sama dengan M kali omega kuadrat. Lalu kalau kita ubah posisinya, M omega kuadrat sama dengan K, ya. Lalu M-nya kita pindahkan ke seberang. Karena tadinya kali, pindah seberang jadi bagi, sehingga omega kuadrat sama dengan K dibagi dengan M. Nah, akar di sini bisa kita pindah seberang, kuadrat, nah ya, kuadrat di sini kita pindah seberang, dia akan menjadi akar, yaitu omega sama dengan akar K dibagi dengan M. Lalu kalau kita ubah lagi omega ini kan bisa diubah menjadi 2V kali F atau 2P bagi dengan periode. Kita anggap 2V kali dengan F, sehingga kita katakan nilainya sama dengan akar K per M. Nah, 2V-nya kita pindahkan ke seberang, tentu dia akan jadi bagi. Karena nggak ada bilangan di sini, kita anggap ada nilai 1, sehingga frekuensinya menjadi F sama dengan 1 dibagi dengan 2V, yaitu 1 bagi 2V akar K per M. Oke, lalu kita lihat bagaimana hubungan antara frekuensi dengan periode. Frekuensi itu kan merupakan kebalikan dari periode. Maka persamaan yang di atas tinggal kita balikkan kalau ingin menentukan periodenya, sehingga periodenya sama dengan 2Pi akar dari ini kita balikkan juga M per K. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana pada bandul, ya. Kita coba lagi gantungkan sebuah tali pada dinding atas, ya. Nah, ini kita katakan talinya, kemudian ini bebannya, lalu bebannya kita katakan disimpangkan, artinya kita tarik dia ke arah kanan, sehingga posisi beban menjadi berubah. Di sini dia. Lalu kalau kita amati di sini, ternyata beban tadi membentuk sudut atau tali yang awalnya dengan akhir yang kita tarik membentuk sudut. Nah, ini sudut yang dibentuk kita katakan sebesar theta. Lalu kita ketahui andaikan panjang tali yang untuk pengikat bandul kita sebutkan L, dan jarak simpangannya dari posisi. Nah, posisi ini disebut posisi timbang, ya. Kita katakan jaraknya sejauh X.
Nah, dari sini kita lihat ternyata dia membentuk segitiga siku-siku. Berarti yang di depan sudut adalah si X, sisi miringnya adalah L. Hubungan antara depan dengan miring adalah sin theta, yaitu X bagi dengan L. Dengan demikian, kalau kita buatkan lagi ini gaya beratnya, yaitu M kali dengan G. Nah, gaya beratnya ini kalau kita uraikan, maka kita tarik dulu garis perpanjangan talinya ini, sehingga akan membentuk sudut yang sama dengan sudut ini. Lalu kalau diuraikan dia ke sumbu Y, anggap ini sumbu Y-nya, dengan ke sumbu X, anggap kita katakan ini nanti sumbu X-nya, akan didapatlah uraian dalam arah sumbu X, ini dia. Dimana untuk menentukan besarnya uraian ini, kita lihat dia posisinya berada di depan sudut atau samping sudut. Kalau kita perhatikan ini, nah ini berarti posisinya depan sudut kan, berarti sama dengan ini. Kalau di dalam segi 4 ya kan, karena dia depan sudut, tentu dia dikalikan dengan sin. Hasilnya menjadi M kali G kali sin theta. Oke, berarti gaya yang memulihkan keadaan seperti semula adalah M kali G kali sin theta. Ingat, minus adalah gayanya berlawanan dengan arah simpangan. Oke, kalau kita kaitkan lagi ke rumus sin tetanya, di mana sin theta kan X per L. Ini dia. Nah, untuk selanjutnya